Halo, kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan orang yang dilakukan ketika berinvestasi emas. Bagaimana penjelasannya? Simak terus. Jadi, kebanyakan orang kalau misalkan datang ke toko emas atau misalkan mau beli emas, mereka selalu cari, misalkan Antam, Mbak, mau beli emas, saya cari emas, disodorin dua, ada yang lama sama yang baru. Mereka pilih yang baru. Nah, itu kesalahan. Karena apa? Mereka belum tahu kalau Antam lama sama Antam baru itu bedanya apa. Nah, bedanya ketika Anda nanti jual itu bebeknya sama ya, tapi harganya modal kalian tuh lebih tinggi kalau Anda beli yang Antam baru, Antam Fresh. Kalau yang baru seperti ini sudah ada barcode-nya, kalau yang lama itu belum ada barcode scan-nya ya. Kayak gitu, ini Antam Fresh baru, ini yang lama. Oke, jadi kalau kalian sudah tahu harga modalnya lebih tinggi, itu harga bebeknya sama dengan Antam yang versi lama, yang belum ada barcode-nya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika modal kalian itu lebih tinggi tapi bebeknya sama, mendingan kalian beli yang lama karena modalnya lebih kecil. Jualnya juga harganya sama kok, karena di Antam Official pun sudah sepakat kalau bebeknya antara yang lama dan yang baru itu sama ya nilainya. Tapi kalau kalian yang sudah tahu dan mencari yang Antam misalkan yang lama kayak gini, kalian biasanya tidak menemukan. Karena apa? Karena si Antamnya ini itu sudah tidak mengeluarkan yang lama. Jadi si Antam Official ini kalau keluar sudah yang baru. Jadi semuanya kayak gini semua. Jadi sudah ada barcode-nya, sudah bagus gini ya. Kalau kalian pengen investasi emas Antam yang ini yang maksimal, terus gimana carinya si Antam yang lama ini? Padahal kan sudah nggak keluar. Nah, caranya yaitu yang pertama, kamu bisa PO, pre-order atau inden di toko emas. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa beli di teman atau saudaramu. Jadi malah kamu bisa lebih untung karena selain kamu bisa dapat yang keluaran lama, kamu juga bisa beli tanpa perantara tentunya. Kalau kamu lihat di toko emas itu kan ada harga jual sama harga beli. Nah, ada selisih kan? Selisihnya itu apa sih? Itu mereka ambil untung. Nah, kalau kamu nggak beli lewat toko yang ambil untung tadi, misalkan langsung beli ke temenmu, nah itu kamu bisa dapat harga lebih murah karena ya langsung ibaratnya tanpa makelar gitu ya. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi ketika investasi emas adalah kalau pas emas turun, mereka beli nggak ya? Nanti bisa turun lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ketika emas turun, kita tuh harus cicil belinya. Karena kita tuh nggak tahu dasarnya itu murahnya sampai turun di angka berapa. Jadi kita belinya dicicil. Karena kebanyakan orang pas turun takut beli, sudah turun lagi takut beli lagi. Akhirnya apa? Nggak jadi beli karena akhirnya naik gitu ya. Nah, ketika mulai turun emasnya, belilah sedikit demi sedikit. Sebaliknya, ketika emas mulai naik seperti sekarang ini, kita mulai jual sedikit demi sedikit ya. Jadi supaya apa? Karena banyak orang ketika emas naik, mereka itu mau jual emasnya itu enggan. Jadi wah, nanti bisa naik lagi, jangan dijual dulu. Nah, akhirnya kita nggak ngerti emas ini akan naik sampai di angka berapa. Dimana kita tunggu terus, ternyata terus turun, nggak jadi jual gitu ya. Nah, dijual dikit-dikit supaya nanti misalkan ternyata turun, kita beli lagi di bawah gitu ya. Caranya seperti itu untuk yang lebih maksimal. Bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan berita-berita tentang emas, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau ada pertanyaan, langsung komen ya. Thank you for watching and see you in the next video.